Dan inilah diantara kesalahan-kesalahan jamaah yang berasal dari Indonesia. Dalam bu yang diputar begini. Iya. Tidak yang apa nih? Tapi masih dapat. Dan orang-orang yang juga dalam keadaan tawaf yang lain, rombongan yang lain, itu juga pasti akan terganggu. Kita lihat jam tower itu, jam zam-zam, itu saja yang diperhatikan, burung-burung yang terbang di malam hari, begitu indahnya. Kemudian lisan kita tidak berzikir dan berdoa. Padahal banyak sekali sebenarnya hajat yang kita bisa sampaikan. Silahkan, minta apa? Jangan kalau saya sudah tua nih kalau saya. Jadi apa namanya? Minta apa saja. Seperti yang saya sampaikan waktu manasik juga, kisah dari orang Afrika itu yang bilang fulus, dia minta uang, dia bilang doi. Artinya betul-betul kita manfaatkan untuk banyak berzikir dan berdoa. Dan tidak ada doa-doa khusus di situ kecuali antara rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Itu pun statusnya sunnah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita efisienkan waktu saja di situ. Kita akan bergegas, bersiap-siap untuk sama-sama nanti turun kembali ke lobi berkumpul. Setelah itu kita akan jalan sama-sama dari hotel menuju ke masjid untuk pelaksanaan ibadah umroh. Untuk pelaksanaan ibadah umroh. Jadi setibanya nanti itu kita tidak akan jadi nanti setelah kita tinggalkan hotel menuju ke tempat mikot di Bir Ali, di tempat mikot nanti kita akan sholat 2 rakaat. Setelah itu kita niat untuk ihram. Setelah itu baru kemudian kita naik ke bus sama-sama bertalbiyah sepanjang perjalanan kita. Sebentar saya akan jelaskan terkait dengan teknis kita meninggalkan hotel dan terkait kita ke dalam masjid sama-sama. Jadi untuk bapak-bapak itu masuk ke dalam pelataran Ka'bah tidak boleh pakai baju biasa. Dia wajib pakai baju ihram, kain ihram. Walaupun kita sudah nanti melaksanakan ibadah umroh, tapi kalau sholat aturan syariat sebenarnya, tapi aturan masjid saja. Artinya kalau kita dalam keadaan mau tawaf sunnah, tidak pakai pakaian ihram juga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang pertama kita laksanakan tentu adalah tawaf 7 kali putaran. Jadi kalau kita nanti telah masuk ke pelataran, kemudian kembali ke rukun Hajar Aswad lagi. Dalam perjalanannya ini kita akan banyak berzikir dan berdoa di jalan dalam prosesi tawaf maupun sa'i nantinya. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa di sini. Inilah waktu di mana kita banyak berzikir dan berdoa di situ. Bisa saja kita tidak membaca doa, bisa saja kita tidak membaca zikir, bisa saja kita jalan tanpa itu semua, tetap sah insya Allah selama wudhu kita. Dan orang-orang yang juga dalam keadaan tawaf yang lain, rombongan yang lain, itu juga pasti akan terganggu. Dan inilah diantara kesalahan-kesalahan jamaah yang berasal dari Indonesia. Ya, pokoknya kalau ada yang ribut di tawaf maupun sa'i, lihat nih, orang Indonesia itu, ya, orang Indonesia. Bisa dalam hati, bisa dengan lafaz, tidak ada masalah. Cuman jangan diangkat suaranya, jangan juga ikut berteriak. Kalau saya ikut, ya, bahasa kasarnya saya begini, kalau saya berteriak, maksudnya berteriak dalam artian membesarkan suara untuk menuntun jamaah, jangan juga kita ikut berteriak, ya gitu. Itu yang kami minta itu. Cukup berdoa dengan suara yang lirih saja. Sebenarnya kan berdoa itu kita berdoa ke zat yang maha mendengar. Ya. Kita berdoa kepada Allah tidak dengan mengangkat suara. Ya, itu diantara adabnya. Diantara adab berdoa itu adalah kita berdoa dengan tidak berteriak. Itu diantara adab berdoa kepada Allah. Jadi tidak perlu kita berteriak
Ya, kami mengangkat suara karena kebutuhan untuk memperdengarkan doa itu ke telinga jamaah kalian. Ya gitu. Makanya sebenarnya ada alat biasa yang dipakai, ya, transmitter itu mic-nya ada di kami dan suaranya keluar di telinga jamaah sekalian pakai headset. Cuman aturan terbaru dari Masjidil Haram itu tidak boleh memakai itu. Ya, mungkin karena signal yang juga akan terganggu di area masjid. Ya, kalau dipakai alat seperti itu. Artinya betul-betul kita manfaatkan untuk banyak berzikir dan berdoa. Dan tidak ada doa-doa khusus di situ kecuali antara rukun yamani menuju ke Hajar Aswad. Itu pun statusnya sunnah, tidak wajib untuk dibaca itu. Artinya pun kalau misalnya kita tidak membacanya atau membaca dengan doa yang lain, mengganti Rabbana atina fid dunya, itu sah-sah saja. Ya, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita mau mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi dalam aturannya, Nabi SAW memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah saat sudah berjumpa dengan rukun yamani menuju ke Hajar Aswad. Ya, sekali lagi ini hukumnya sunnah. Selain dari posisi ini, ya, mulai dari rukun Hajar Aswad, kemudian Syami, Iraq, Yamani, semua ini, ya, kita berdoa dengan doa apa saja. Ya, doa apa saja. Bisa bahasa Arabnya, bisa melantunkan dengan lafaz bahasa Arabnya, alhamdulillah. Tidak bisa pun bisa dengan bahasa Indonesia. Bahkan kalau mau menggunakan bahasa daerah pun sah, boleh saja. Saya tadi subuh ini dapat jadi di antara doa yang dia lafadzkan pada saat tawaf adalah minta rumah baru. Ya, minta rumah baru. Ya, dia jamaah yang kemarin berangkat waktu Oktober tahun lalu. Jadi Masya Allah, itu yang mudah-mudahan saya bisa beli kendaraan baru. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dapat rumah baru. Yang penting jangan istri baru ya. Ya Allah, mudah-mudahan. Silahkan minta apa? Jangan kalau saya sudah tua nih kalau saya. Jadi apa namanya? Minta apa saja. Seperti yang saya sampaikan waktu manasik juga, kisah dari orang Afrika itu yang bilang fulus, dia minta uang, dia bilang doi. Kita lihat jam tower itu, jam zam-zam, itu saja yang diperhatikan, burung-burung yang terbang di malam hari, begitu indahnya. Kemudian lisan kita tidak berzikir dan berdoa, padahal banyak sekali sebenarnya hajat yang kita bisa sampaikan. Anak-anak kita, istri kita, pasangan kita didoakan, keluarga kita, kedua orang tua kita, doakan apa saja kebaikan untuk, termasuk juga kita titip doa untuk negeri kita, ya, untuk negeri kita Indonesia yang saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja dan berusaha untuk dinormalisasi keadaannya. Didoakan pemimpin-pemimpin kita, didoakan pejabat-pejabat kita untuk bisa mengurus negara ini dengan benar dan seterusnya, karena ini waktu yang kita sangat mustajab untuk berdoa, ya. Didoakan. Tidak usah saling menyalahkan keadaan bagaimana di Indonesia. Sudah selesai. Kita sekarang ini harus berpikir sama-sama supaya Indonesia ini bisa lebih baik. Ada visi misinya Indonesia itu, Ibu, Indonesia emas, ya, 2035. Indonesia emas. Artinya kita optimis bahwa negeri kita ini akan dalam kondisi yang normal insya Allah. Dan ini waktunya kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita, ya, para pejabat-pejabat kita dan seterusnya. Setelah kita melaksanakan tawaf, setelah salat sunnahnya kan ringan, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah kita salat sunnah, bahkan sisihkan waktu kita untuk berdoa, lagi-lagi berdoa. Jangan pernah merasa lelah dan capek dalam memanjatkan doa dalam prosesi umrah kita sampai betul-betul selesai. Oke, jadi setelah kita sholat 2 rakaat, sisihkan kembali waktu untuk angkat tangan kita berdoa. Karena Nabi sebutkan Allah itu malu ketika hambanya mengangkat tangannya berdoa, hamba itu turunkan tangannya, kemudian Allah tidak ijabah doanya. Jadi tanda petik ya, buatlah Allah malu dengan tidak mengijabah doa kita, karena Allah sendiri itu malu ketika kita angkat tangan berdoa kemudian kita turunkan lalu kemudian Allah tidak ijabah. Ya, cuman pelajaran berikutnya dalam adab doa ini, jangan kemudian kita
selalu mau berpikir bahwa turun tangan kemudian tiba-tiba doa diijabah. Ada caranya, ada mekanismenya juga. Ada sebab muasababnya doa itu diijabah oleh Allah. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, doanya di tawaf itu menginginkan rumah baru. Tapi kalau pulang di kampungnya tidak ada usahanya juga, tidak akan terwujud itu rumah barunya gitu. Artinya Allah lapangkan rezekinya, Allah buka jalur-jalur rezekinya, sehingga yang punya hajat doa juga pintar di dalam mengelola hartanya. Dia tidak boros dalam hartanya, dia tidak suka bagaimana sehingga bisa terwujud itu rumah barunya gitu. Ada jalan-jalannya. Baik, setelah kita berdoa, maka minumnya air zam-zam kita di sini minum dengan kebutuhan secukupnya saja. Jangan, kalau bisa jangan lebih dari 1 cup yang putih itu yang biasa kita pakai. Sekadar untuk melaksanakan apa yang juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah melaksanakan tawaf, kemudian sholat, beliau minum air zam-zam, bahkan dalam riwayat disebutkan mengguyur kepalanya dengan air zam-zam itu supaya fresh kembali, semangat kembali sebelum masuk ke sa'i. Ya, tapi kan ini cukup barbar juga kalau ibu-ibu langsung guyur juga ya. Jadi jangan lihat-lihat saja kondisinya. Kalau bapak-bapaknya itu paling memungkinkan bisa cuci mukanya, siram kepalanya, atau ambil air kemudian basah-basahi rambutnya, itu memungkinkan sekali untuk bapak-bapaknya. Dan diantara adab hal yang perlu kita perhatikan saat minum air zam-zam adalah berdoa. Ya, berdoa. Doa dengan apa saja, karena Nabi SAW katakan ma'u zam-zam liman syuriba lahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat doa orang yang meminumnya. Ya, sakit-sakit yang kita derita, apapun itu, lagi tidak enak badan, berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Lagi-lagi tidak mesti pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia atau bahasa daerah pun boleh kita ucapkan sebelum meminum air zam-zam. Hadapkan wajah kita atau badan kita menghadap ke kiblat atau Ka'bah, kemudian kita berdoa, kemudian kita minum. Setelah selesai, saya sampaikan lalu di manasik posisi di minum air zam-zam ini, karena banyak orang lalu lalang di sini. Karena sekali lagi ini jalur menuju sa'i. Beberapa kejadian, dan tidak mengapa kami sampaikan juga. Kita sama-sama mengarah naik ke Bukit Safa, ke tempat sa'i. Namanya Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Diawali dari Bukit Safa, kita akan naik ke Bukit Safa. Ya, abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Apa yang dimulai oleh Allah? Safa dulu baru Marwah. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, Innas Safa wal Marwata. Jadi Allah memulai dari Safa dulu baru Marwah. Berarti prosesi sa'i ini kita awali dari Safa dulu jalan ke Marwah, setelah itu Marwah ke Safa. Begitu seterusnya sampai yang ketujuhnya adalah Safa ke Marwah. Jadi berhentinya di Marwah, ya. Lelah, letih, capek untuk berdoa. Karena bahasa kita itu buat kena di tawaf, lagi-lagi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kita mau ulang kembali doa yang kita baca saat tawaf itu di tempat sa'i, itu juga boleh sekali, tidak ada masalah. Walaupun kita katakan bahwa saya mau memperbanyak doa dan zikir di sini, ada saja keadaan itu kita akan jalan. Kemudian kalau itu terjadi silahkan, tapi ingat jangan sampai mendominasi. Jangan sampai mendominasi. Yang kita bahas justru persoalan makan gizi gratis itu ya, kebijakan pemerintah misalnya. Alhamdulillahnya di kelurahanku sudah ada mie dapurnya, sudah 3.000 porsi ya setiap hari. Ya, mulai dari hari Senin sampai itu yang kita bahas. Ya, alhamdulillah saya dapat pengadaan untuk rantan-rantannya. Ya, itu yang dibahas misalnya. Hal yang mubah, hal-hal yang boleh saja dibahas, tetapi tidak tepat kalau kita mau katakan dibahas di tempat itu. Kemudian sa'i ini berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu kita wajib dalam keadaan wudu, kalau sa'i tidak mengapa batal wudunya. Jadi kalau tidak diminta-minta misalnya kita buang angin dalam keadaan syarat dari pelaksanaan sa'i. Beda ceritanya kalau tawaf. Kalau tawaf itu wajib ya dalam keadaan wudu. Nah,
Kemudian juga yang saya sampaikan lalu di manasik itu adalah sebenarnya berhenti di posisi dua bukit ini, Safa dan Marwah, untuk hajat berdoa terus. Sehingga kalau kita mengkhususkan berhenti di salah satu dari dua bukit ini untuk berdoa dengan jumlah yang banyak, itu biasanya pasti akan membuat kemacetan, kepadatan arus, sehingga pasti petugas itu akan menyuruh kita jalan, ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini kita jalan sambil berdoa atau berdoa sambil jalan saja. Nanti di akhir, ya kita berbicara di akhir atau sebelum itu, di antara jarak antara Safa Marwah ke Safa ini, apalagi kondisi misalnya kaki sudah begitu pegal, ya, tidak bisa dipungkiri ada saja jamaah yang tidak terbiasa jalan atau pada akhirnya sudah pegal di situ, maka kondisikan saja, tidak usah dipaksakan. Dan ini lari-lari kecil, bukan berlari kencang, ya, karena biasa juga kita di sini di posisi ini selalu disenggol sama orang yang kencang sekali larinya. Bukan dari kita, biasanya bukan dari kita, tapi dari luar negara lain. Itu kita ingatkan, bukan lari kencang, tapi lari-lari kecil saja. Nah, setelah selesai nanti di Marwah, ya, kalau dapat momennya kita bisa doa sama-sama situ sebelum kita keluar, insya Allah kita akan laksanakan itu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi petugas suruh kita untuk jalan, ya berarti kita tidak dapat kesempatan untuk berdoa sama-sama di Bukit Marwah sebelum kita tinggalkan. Terakhir saya sementara doa langsung ditarik tangan saya jalan begitu. Artinya tidak bisa betul tinggal orang, harus jalan. Oke, jadi kalau kita dapat momennya kita laksanakan, kalau tidak kita tidak paksakan.